Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NPM 20430065. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana blockchain itu bekerja. Blockchain terdiri dari beberapa blok, dan setiap blok terdiri dari daftar transaksi atau stempel waktu. Buku besar mencatat setiap urutan transaksi dari awal hingga akhir. Tiap transaksi dimasukkan ke dalam blok, dan setiap blok saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai contoh, di dalam sebuah jaringan blockchain, kita memiliki sebuah blok pertama, yaitu tercipta sebuah blok yang akan terhubung dengan blok-blok lainnya. Kita harus memiliki genesis atau blok. Genesis adalah awal mula blok. Di dalam suatu genesis blok tersebut memiliki data. Data ini akan menjadi pemicu blok-blok selanjutnya. Jadi, ketika ada blok 2, 3, dan seterusnya, mereka memiliki time step sendiri. Nah, bagaimana cara kita menyatukan suatu blok-blok tersebut? Nah, berikut ada pertanyaan. Sebagai contoh, di dalam jaringan blockchain kita memiliki sebuah blok pertama. Jadi, agar tercipta sebuah blok yang akan terhubung dengan blok-blok lainnya, kita harus memiliki genesis atau blok awal mula blok. Di dalam genesis, blok tersebut memiliki data, jadi ini akan menjadi pemicu blok-blok berikutnya atau selanjutnya. Jadi ketika ada blok 2, 3, dan seterusnya, mereka memiliki time step itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita menyatukan blok-blok tersebut? Yaitu, setiap blok-blok memiliki hashing atau kunci utama dalam teknologi blockchain adalah hashing. Nah, hashing itu sendiri memiliki fungsi untuk mengamankan suatu data dan sekaligus menjadikan kriptografi satu arah, yang mana setiap blok-blok berbeda dengan sistem keamanan enkripsi lainnya. Contoh, di sini kita memiliki plain text, ada sebuah nama dan kemudian nama tersebut kita hashing. Sebagai contoh, kita memasukkan fungsi hashing SHA256. Nah, outputnya setelah dilakukan hashing name tersebut yang awalnya cuma 5 digit sekarang sudah terbentuk sebuah SH256 256. Jadi ini mungkin lebih rumit. Nah, jika dirangkum, fungsi hashing biasanya dipelajari bersama-sama dengan kriptografi, yaitu ilmu tentang pembuatan pesan rahasia dan cara memecahkannya. Fungsi hashing di sini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencetak sebuah kata menjadi kata lain yang tidak bermakna dan sedapat mungkin kata hasil hashing tidak bisa ditebak dari kata apa kata tersebut berasal. Nah, untuk rangkaian blok, di sini ada contoh rangkaian bloknya. Menyimpan hash dari blok sebelumnya di blok saat ini menjamin integritas transaksi di blok sebelumnya. Motivasi apapun pada suatu blok menyebabkan hash blok menjadi tidak valid dan akan berpengaruh pada blok-blok berikutnya. Nah, genesis blok itu sendiri, ini kita harus membuat hash dari blok sebelumnya. Karena ini hash dari blok pertama, maka kita akan mengisi hash-hash sembarang, yang penting kita telah membuat blok dasar. Nah, kemudian transaksi ini akan disimpan sebelumnya. Kita harus melakukan hashing agar dapat tersimpan di blok-blok yang kedua. Jadi, blok kedua telah menyimpan blok sebelumnya dan seterusnya.
Jadi, cara untuk menyambungkan blok-blok ini, kita menggunakan konsep hashing konten dari blok sebelumnya dan menjadikan identitas untuk menyambungkan satu sama lain. Nah, bagaimana cara menyimpan hash dari blok sebelumnya? Di blok set ini menjamin integritas transaksi di blok sebelumnya. Modifikasi apapun pada suatu blok menyebabkan hash blok menjadi tidak valid dan akan berpengaruh pada blok berikutnya di blockchain. Nah, ketika ada yang akan memodifikasi data, contohnya ada seseorang yang tadinya negatif jadi positif di setiap THR karena kita telah menggunakan konsep hashing yang terhubung satu sama lain. Jadi transaksi ini akan terjaga integritasnya karena kita telah menyimpan hash dari blok-blok sebelumnya. Nah, untuk konsep keamanan blockchain, jika seorang hacker ingin mengubah transaksi dalam sebuah blok tetapi semua blok berikutnya di blockchain, selain itu dia perlu menyinkronkan perubahan ke semua komputer lain di jaringan yang merupakan tugas yang mahal. Secara komputasi untuk dilakukan. Karenanya, data disimpan NDI blockchain tidak dapat diubah karena sulit diubah setelah blok tempat mereka berada ditambahkan ke blockchain. Untuk konsep keamanan blockchain, contohnya ada sebuah hacker yang memodifikasi salah satu blok yang isinya transaksi data COVID yang tadinya positif jadi negatif. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah memodif salah satu rangkaian blok, tetapi karena setiap blok saling menyimpan preview hashnya yang telah di-hashing, maka blok ini menjadi salah satu penyimpanan data yang tidak valid. Nah, sekian rangkaian dari blockchain.